Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan bisnis plan yang telah kami susun untuk mata kuliah Principle of Entrepreneurship yang beranggotakan Jennifer Rafina, Seaura Reatita Harlan, Keisha Edenanto, Syarifah Nailu Farhadilah, dan Cut Ajerna Afifah. Strip mempunyai executive summary. Strip adalah sebuah brand fashion clothing yang berfokus pada penyediaan pakaian casual modern dengan gaya minimalis dan trendy untuk generasi muda. Saat ini, Strip masih berada pada tahap pengembangan atau pre-launch dan belum resmi diluncurkan ke pasar. Strip menawarkan berbagai produk fashion seperti t-shirt, shirt, hoodie, sweatpants, jeans, dan tank top dengan konsep simple, kekinian, dan stylish. Target utama Strip adalah remaja hingga dewasa muda usia 17-25 tahun, mahasiswa dan pekerja muda, aktif di media sosial dan memiliki minat terhadap fashion estetik dan kekinian. Tujuan dari bisnis Strip adalah untuk berkembang menjadi brand fashion lokal yang dikenal di kalangan Gen Z. Nama saya Jennifer Rafina dengan NIM 251102904117. Jadi untuk background dari brand yang kami buat, yang pertama adalah menginspirasi anak muda tentang brand fashion. Yang kedua, fokus pada pakaian yang simple, nyaman, dan tetap trendy. Yang ketiga, memanfaatkan media sosial untuk membangun brand identity. Untuk visi dan misi dari brand kami adalah untuk visinya menjadi brand fashion lokal yang modern dan dikenal oleh generasi muda. Untuk misinya yang pertama menyediakan fashion yang simple dan stylish, yang kedua memiliki harga yang terjangkau, yang ketiga membangun branding melalui media sosial, dan yang keempat mengikuti tren sesuai kebutuhan pasar. Selanjutnya, kita akan membahas tentang marketing plan dari Strip. Karena target pasar utama kami adalah Gen Z usia 17-25 tahun, yang mayoritasnya adalah mahasiswa atau pekerja muda, kami akan memfokuskan seluruh aktivitas promosi secara digital melalui dua platform, yaitu Instagram dan TikTok. Strategi eksekusinya akan dibagi menjadi tiga langkah, yaitu pre-launch campaign. Itu adalah membangun hype sebelum produk kami dirilis dengan memperlihatkan behind the scene proses produksi untuk memancing rasa penasaran audiens. Yang kedua, ada limited drop. Kami menggunakan sistem rilis berkala dengan kuantitas terbatas demi menciptakan kesan eksekutif di kalangan Gen Z. Yang ketiga, ada micro influencer marketing. Jadi kami akan bekerja sama dengan konten kreator mikro yang memiliki engagement rate tinggi dan estetika yang sejalan dengan brand kami. Keunggulan dari rencana ini adalah pembentukan branding yang kuat dan desain konten yang konsisten sehingga Strip bisa langsung mencuri perhatian sejak hari pertama diluncurkan. Selanjutnya, aku akan membahas tentang analisis SWOT. Untuk mengukur posisi bisnis di pasar, kami telah merumuskan SWOT analisis untuk Strip. Saya akan memulainya dari faktor internal lebih dahulu, yaitu strength atau kekuatan. Keunggulan utama kami terletak pada desain yang minimalis dan produk yang fleksibel untuk mix and match sehari-hari. Selain itu, tim kami sudah memiliki pengalaman kolaborasi sebelumnya, sehingga koordinasi internal diyakini akan berjalan jauh lebih solid. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Sebagai brand baru, tantangan terbesar kami adalah membangun awareness dari nol. Selain itu, kami juga bergerak dengan modal awal yang terbatas, sehingga efisiensi biaya menjadi prioritas utama. Selanjutnya ini ada dari faktor eksternal. Jadi yang pertama ada opportunities atau peluang. Kami melihat adanya tren dukungan terhadap brand lokal yang terus meningkat di Indonesia. Gen Z saat ini bangga memakai produk lokal, dan ini adalah momentum emas bagi Strip. Selanjutnya ada threats atau ancaman. Namun, kami juga harus waspada terhadap persaingan pasar fashion yang sangat tinggi, serta karakteristik tren pakaian yang berubah dengan sangat cepat. Sebagai langkah antisipasi, kami berkomitmen untuk selalu adaptif dan terhadap pergeseran selera pasar tanpa kehilangan identitas minimalis kami. Segitu dari saya, terima kasih. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Syarifah Nailu Farhadilah, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai operational plan. Dalam operational plan terdiri beberapa poin yang harus kita perhatikan. Poin yang pertama ada product development process. Brand Strip sendiri melakukan tahapan pengembangan produk untuk memastikan kualitas dan kesesuaian dengan konsep brand, seperti menentukan konsep desain berdasarkan tren fashion dan identitas brandnya sendiri. Kedua, pembuatan desain produk oleh tim kreatif. Yang ketiga, pembuatan sampel oleh vendor untuk melihat hasil dari desain. Yang keempat, melakukan evaluasi terhadap sampel dan revisi jika diperlukan. Dan yang terakhir, produksi dilakukan secara outsourcing dan memiliki sistem limited production untuk menjaga keeksklusivitasan dan overstock. Poin yang kedua, di sini ada equipment dan facilities. Strip memutuskan untuk bekerja sama dengan vendor atau konveksi dalam menggunakan fasilitas dan juga peralatan untuk produksi. Yang meliputi apa aja sih? Yang pertama, ada mesin jahit,
mesin sablon, alat produksi lainnya yang disediakan oleh pihak vendor. Untuk peralatan internal seperti laptop dan juga smartphone digunakan untuk desain dan pemasaran software design. Dan yang ketiga, penyimpanan produk dilakukan secara home base, di mana produk secara fisik berada di lingkungan rumah atau properti pribadi sebelum akhirnya didistribusikan ke konsumen. Di poin yang ketiga, ada supplier dan inventory management. Strip bekerja sama dengan supplier bahan dan vendor produksi untuk memastikan ketersediaan produk. Suppliernya, vendor bertanggung jawab dalam penyediaan bahan seperti kain dan proses produksi. Yang kedua, untuk inventory management, menggunakan sistem limited stock untuk menghindari penumpukan barang. Dan yang ketiga, untuk stock control dilakukan melalui pencatatan manual atau digital. Poin yang terakhir, itu ada location strategy. Strip berbasis bisnis online tanpa toko fisik pada tahap awal. Operasional dilakukan oleh tim founder sendiri, produksi dilakukan oleh vendor di lokasi yang terpisah, distribusi dilakukan dengan produk dikirim langsung ke konsumen melalui jasa ekspedisi, dan penjualan dilakukan melalui media sosial atau e-commerce. Selanjutnya saya akan membahas mengenai organizational plan. Dalam organizational plan, terdapat beberapa poin juga yang memang harus dibahas. Yang pertama ada ownership structure. Strip merupakan bisnis yang dimiliki dan dijalankan oleh 3 orang co-founder dengan sistem kepemilikan bersama. Setiap founder memiliki peran aktif dalam pengelolaan bisnis serta berkontribusi dalam pengambilan keputusan strategis. Kepemilikan bisnis dibagi secara proporsional di antara para founder yang diartikan secara sama rata atau sesuai dengan kesepakatan bersama. Sehingga setiap pihak memiliki tanggung jawab dan komitmen terhadap perkembangan brand. Struktur kepemilikan ini memungkinkan pengelolaan bisnis yang lebih kolaboratif dan fleksibel, terutama pada tahap awal pengembangan usaha. Poin yang kedua, untuk team structure, roles, dan salary. Strip memiliki struktur tim yang sederhana namun efektif, yang terdiri dari 3 co-founder dengan pembagian tugas yang sesuai dengan keahlian masing-masing. Yang pertama, ada Renata Putri Dio sebagai CEO, yang bertanggung jawab atas strategi bisnis, pengambilan keputusan utama, dan pengembangan brand. Yang kedua ada Jennifer Raffina sebagai Creative Director, yang bertanggung jawab atas desain produk, konsep visual, dan identitas brand. Dan yang ketiga ada Jod Ajerna sebagai Marketing Lead, yang bertanggung jawab atas strategi pemasaran, pengelolaan media sosial, dan komunikasi dengan audiens. Dalam segi gaji, pada tahap awal Strip belum menetapkan gaji bagi para founder. Namun, sebagai gantinya, sistem yang digunakan adalah keuntungan akan dibagi sesuai dengan porsi kepemilikan masing-masing. Sebagian keuntungan akan dialokasikan kembali untuk pengembangan bisnis, biaya operasional diprioritaskan dibandingkan pembagian profit di tahap awal, dan untuk vendor produksi, pembayaran dilakukan berdasarkan jumlah produksi per unit sesuai kesepakatan kerjasama. Sekian, terima kasih. Untuk financial plan, modal awal kami butuhkan adalah sebesar 5.550.000 yang digunakan untuk produksi, pengemasan, pemasaran, dan kebutuhan operasional lainnya. Target penjualan kami adalah sekitar 50 produk setiap bulannya, dengan estimasi profit kotor sebesar Rp1.250.000 per bulan. Berdasarkan perhitungan kami, titik impas atau break-even point dapat dicapai setelah terjual sekitar 222 produk. Selain itu, kami juga memproyeksikan arus kas yang positif sebesar kurang lebih Rp250 setiap bulannya, sehingga bisnis ini memiliki potensi untuk terus berkembang. Terakhir adalah rencana pengembangan dan mitigasi risiko. Pengembangan bisnis kami dimulai dari tahap pre-launch, yaitu melakukan persiapan produk dan promosi sebelum peluncuran. Setelah itu, masuk ke tahap launching untuk memperkenalkan produk kepada pasar. Selanjutnya adalah tahap growth dengan meningkatkan jumlah pelanggan dan penjualan. Kemudian expansion melalui pengembangan produk maupun perluasan pasar. Untuk mengurangi risiko bisnis, kami akan menjaga konsistensi branding, selalu mengikuti tren pasar melalui riset, melakukan quality control terhadap produk maupun vendor, serta menerapkan pengelolaan keuangan yang baik agar bisnis dapat berjalan secara stabil dalam jangka panjang.